Ya, dari kawasan Heartland Center Villa Permata Lipo Village Sanggrah. Halo, selamat pagi. Listener, senang rasanya Salon Perilaku setiap hari Senin hadir jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Bersama dengan Pak William Wiguna dari careplusindonesia.com. Ya, dan pagi hari ini kita akan membedah satu buku. Ini kalau saya lihat sih luar biasa ya. Tadi Pak William Wiguna sempat memberikan satu pengantar. Ada satu cerita seperti ini, saya bacakan dulu. Saya baru mengerti kenapa Kaisar Hirohito bertanya, berapa jumlah guru yang masih tersisa ketika Nagasaki dan Hiroshima porak-poranda dan ribuan orang Jepang mati? Bukan sekedar soal pentingnya pendidikan, tapi bahwa yang dididik adalah manusia. Ini jauh lebih penting. Kaisar Hirohito melihat sebagai aset Jepang untuk bangkit dari keterpurukan. Perlakuan pada manusia inilah yang menjadi intisari revolusi Meiji yang membawa Jepang menjadi negara industri terkemuka saat ini. Dan cerita ini juga ada dalam buku Lifetime Behavior, salah satu trilogi of Lifetime yang akan launching pada tanggal 23 Oktober 2015. Saya sudah bersama dengan penulisnya yang membuat buku trilogi of Lifetime ini, Pak William Wiguna. Halo Pak William. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ria, juga hard listener semuanya. Ya, apa kabar Pak William? Baik, luar biasa. Ya, luar biasa ya Pak William. Hari ini juga kita akan bagi-bagi buku juga. Ya. Walaupun launchingnya belum dalam hitungan hari begitu ya. Tapi bukunya sudah kita bagikan gitu, untuk hari ini. Bagi Anda hard listeners yang bergabung, Anda mau tanya-tanya atau mungkin kasih pendapat juga boleh. Silakan. Nanti ya, silakan. Ada Pak William Wiguna di studio dan Anda akan mendapatkan buku Lifetime series senilai 1,5 juta. Kenapa 1,5 juta? Karena di sini juga Anda akan mendapatkan paket untuk bisa konsultasi ya Pak ya. Betul. Untuk bisa mengikuti program dari Care Plus Indonesia. Betul. Baik, Pak William, kenapa sih Pak? Ini buku Trilogy of Life ini of Lifetime ini buku yang keberapa Pak? Ini buku yang kelima berarti. Buku Totalnya nanti ada buku kelima yang baru bisa kita terbitkan, yang Lifetime Characters and Behavior, yang buku berarti buku yang ketiga dan keempat. Oke. Ini berarti buku yang sekarang kita bahas ini? Kita bahas buku yang ketiga, keempat, dan nanti kelima. Oke, 3, 4, next 5 begitu. Betul. Ya. Mungkin sedikit Pak sebelum kita ke 3 dan 4. 1 dan 2 itu kemarin apa yang bisa dibagikan untuk pendengar pagi hari ini? Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan cerita tadi. Waktu saya dulu pendengar setia Heartland. Saya terus terang ini saya pendengar Heartland dari anak saya masih kecil tuh. Dan seorang pendidik juga. Sudah pasti, karena sudah punya anak. Iya. Nah, saya melihat bahwa ada salah satu orang inspirator di sini namanya Profesor Samuel, dan melihat bahwa ini dari beliau itulah saya akhirnya bisa ketemuan, dan buku saya yang pertama justru bersama beliau, namanya lah Eureka. Di situ bersama beliau saya diberi kesempatan untuk menulis buku mengenai membaca seseorang dalam 10 menit. Kemudian buku ini tahun 2011 ya. Tahun 2012 kami ciptakan buku namanya Lifetime. Nah, di buku ini saya melihat bahwa seumur hidup ini manusia seringkali terjebak salah mendeteksi apa yang dia inginkan dan dia butuhkan tuh tidak sinkron. Contohnya, menurut data kami ya, 90% mahasiswa itu nyasar dalam karir ya. Maksud saya pertama-tama nyasar dalam kuliah, cari pacar dan karirnya. Jadi saya ulang lagi, 90%. Wow. Ini kalau dihitung dengan uang, berapa banyak yang orang nggak menyadari ya, dalam salah satu bisnis ya, yang saya boleh sebutkan mungkin insurance atau MLM ya, itu saya bisa pastikan 100% pesertanya nyasar. Mereka tidak pernah berpikir akan menjadi seperti itu. Itu berdasarkan wawancara sama mereka atau melihat 30.000 peserta. 30.000. Okay. Jadi saya senang sekali kalau dalam acara training, seminar ya, bahkan juga dalam hal makanya talk show ya, itu beberapa pertanyaan saya bisa tanyakan langsung bahwa Anda di mana ya. Juga konsultasi keluarga saya bisa melihat bahwa mereka juga tidak menyangka. Nah, kalau hal yang tidak menyangkanya bagus ya puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tapi problemnya saat ini di luar dugaannya itu yang negatif. Nah, di buku inilah saya tulis bagaimana saya melihat data bahwa kita ini udah mengambil 570 medali emas 5 tahun ini. Sekali lagi, 570 medali emas, perak, dan perunggu. Menurut saya ini negara yang terbanyak mengambil kejuaraan tingkat dunia. Olimpiade Fisika Sains maksud saya. Nah, jadi Indonesia begitu hebatnya. Tetapi ketika bekerja, kita dikenal dunia kalau di Google, korupsi sama pembantu, itu negara kita yang menonjol. Waduh. Jadi bayangkan, lifetime kita ini, seumur hidup ini, Anda jangan terjebak cari uang toh, cari pacar toh,
tapi nggak lihat nih kok efeknya seperti ini dulu. Biasanya kan karena begitu Pak, sifat dasar dari manusia. Apakah salah bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ujung-ujungnya duit, UUD gitu? Itu yang kita tahu. Sebenarnya tanpa diajarkan pun orang tuh udah ngerti, ini pasti duit ujung-ujungnya. Makanya saya ingin patahkan mitos itu. Saya mengajarkan bahwa seorang pendidik itu harus seperti cara Kaisar Hirohito gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui kita babak belur, kita harus sedang ngitung masih ada nggak orang yang bisa mendidik kita, dengan artinya mendidik dengan benar-benar. Nah, kita beda loh mencari pendidik dengan seorang guru. Ya. Mungkin sedikit Pak beda pendidik dan seorang guru. Nah, seorang pendidik itu dia mengerti bahwa dia itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ya, kalau kita lihat secara teknis, itu para guru itu juga maaf ya, bisa saja 90% nyasar nih. Mereka berpikir guru itu adalah memenuhi target kurikulum. Iya, kurikulum harus selesai, mereka kelar gitu ya. Nah, padahal ketika seseorang diberikan hanya transfer bank, ya maaf ya, kayak transfer A kepada B misalnya, itu tuh belum tentu yang menerima ngerti kan. Nah, manusia dianggap seperti kayak gelas-gelas kosong yang terima air aja. Robot ya Pak? Kayak robot sekarang. Ibu Ria tahu bahwa saya baru saja dapat berita di salah satu sekolah ya di Gading Serpong, masuk koran bahwa ternyata anak kelas SD saat ini sudah sampai tingkat demikian stresnya sehingga seorang anak dibully sampai dioperasi. Bahkan di beberapa sekolah ada yang sampai meninggal. Dioperasi kenapa itu Pak? Stres? Saya sedang dengerin beritanya, mungkin teman-temannya ngeroyok. Jadi mereka bentuk stres kadang-kadang adalah keroyok. Kekerasan ya? Betul, anak-anak yang mungkin bagus, tapi bukannya didukung, tapi dikeroyok. Jadi bukan sekedar ke psikis, tapi mereka berani ke fisik ya Pak? Sekarang fisik Bu dia. Jadi ini kesan guru apakah benar-benar mendidik atau tidak? Menurut saya kenapa bisa ditinggalkan? Ya, ini bukan soal kenapa nggak pasang CCTV, tapi menurut saya sekolah yang baik itu anak-anak kan merasa dididik ya, bukan digurui tok misalnya. Nah, ini yang menurut saya perbedaannya. Nah, pendidik itu sendiri adalah dia memberikan contoh bahwa dia mendampingi seumur hidup. Seorang pendidik tidak akan pernah ada tertulis bekas pendidik. Iya, seumur hidup. Tapi kalau guru, dia bekas guru saya. Ya, tapi ingat sekali lagi, kalau Anda bilang ada seorang guru, Anda pasti merasa ilmunya mau menyaingi guru. Itu dalam persilatan tuh, Bu Ria. Seorang guru tuh kadang-kadang merasa sedih kalau lihat muridnya kurang ajar. Artinya dia mulai melewati ilmu gurunya gitu. Tapi kalau Anda ngomong dia seorang pendidik, kita tiba-tiba sama loh fungsinya, bahwa kita mau mendidik orang-orang. Jadi nggak ada rasa bahwa wah dia lebih jumawa lah, lebih sombong. Jadi saya lebih suka katakanlah pendidik. Iya. Kemarin juga saya di salah satu ibadah begitu ya Pak William ya. Ini saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau apa. Kemarin itu di satu ibadah yang saya ikuti itu bercerita juga seorang guru. Kalau kita mau menjadi seorang guru, ada dalam satu kitab itu menyoroti seputar lidah begitu, di mana harus bisa mengendalikan lidah, harus punya hikmat dan pengetahuan begitu. Jadi dia ini menyoroti bahwa orang-orang yang menganggap dirinya pantas menjadi guru itu juga harus dipertanyakan, apakah itu panggilan atau calling, atau memang tadi sekedar cari uang aja. Karena ternyata yang namanya guru itu justru malah bisa dibilang ya harus mengendalikan segala sesuatu, nggak gampang gitu menjadi seorang guru juga. Makanya kalau Anda dicap guru itu hati-hati loh, tuntutannya tiba-tiba tinggi. Dan yang terjadi adalah orang mungkin tidak menyadari bahwa guru itu juga manusia. Iya betul. Nah, ya terus lagi. Dan juga ternyata ini kalau memang itu panggilan, makanya Tuhan tuh akan beri dia karunia untuk mengajar. Harusnya. Gitu. Betul. Begitu. Jadi memang makanya sanksi yang akan dia berikan kepada seorang guru itu lebih berat daripada si murid. Ketika mungkin ada kesalahan, maka yang akan diberikan sanksi lebih berat itu adalah si guru itu gitu. Dalam beberapa pelatihan saya sering tanya gini Bu Ria. Saya tanya sama guru loh, karena saya baru dari Jogja kemarin ada suatu yayasan ya, saya ajarkan ya, dan dia kan melatih nih. Saya mau tanya jiwa didiknya, jiwa pendidiknya gimana. Anda melatih orang dan mereka yang terpilih itu adalah orang hebat Bu Ria, karena bisa membantu orang-orang UKM ya. Saya tanya, kalau nanti Anda ngajar nih, yang Anda ajar nggak ngerti-ngerti, menurut Anda salah siapa? Menurut Bu Ria salah siapa? Kalau Ibu Ria ngajar orang, terus orang yang ngerti-ngerti. Gurunya, gurunya dong. Kalau mau melihat itunya, kalau dari sisi saya gitu ya Pak ya. Nah, dia nggak nangkep. Dia bilang ini yang anak didiknya yang kita ganti Pak. Jadi artinya menurut dia anak didiknya yang harus diganti kalau dia nggak ngerti. Mungkin dalam tanda kutip dia mengatakan anak didiknya yang bodoh gitu ya. Iya.
Jadi itu yang disalahkan. Saya ulangi sampai 3 kali loh untuk agar ngerti nggak bahwa ini kondisinya adalah kalau misal Anda punya anak nih, anak Anda ada sekolah kan ke sekolah nih, kemudian gurunya ngajar kan, ternyata nilai separuh kelasnya Anda itu nilainya merah semua. Menurut Anda yang salah muridnya atau gurunya? Ya gurunya kalau itu. Jadi saya memastikan bahwa dia ngerti apple to apple. Kalau Anda sedang diajar, ya itu yang tanggung jawab adalah orang yang ngajar loh. Nah kalau di buku Lifetime ini Pak, ini sebetulnya apa sih yang mau digali? Itu tuh sebenarnya Pak William tuh mengapa akhirnya, biasanya kan ketika orang buat buku itu karena ada keresahan, itu ada sesuatu dari dalam gitu loh Pak, yang mengoyak-ngoyak sehingga akhirnya wah saya butuh tidak hanya untuk saya ucapkan, tapi juga saya butuh ada pelampiasan lain dalam bentuk buku. Ya. Itu kenapa Pak? Awalnya bagaimana buku ini bisa? Nggak cukup lihat ngomong. Jadi saya ngomong tuh rupanya orang nggak nangkep. Bahkan orang udah foto bahan saya izinkan loh. Saya mungkin salah satu presenter lah ya, atau seorang yang memberikan pelatihan yang bahannya boleh difotokopi. Boleh di-share ya? Boleh di-share. Bahkan Pak Sam saya pernah kaget. Baru pertama kali nih saya lihat ada seorang pembicara bahannya boleh di-copy. Saya benar-benar kayak kumpulin bahan, tapi saya juga tulis jurusnya ya. Karena saya paling anti orang yang melanggar hak cipta. Dan bahan saya sendiri ada 5 hak cipta. Tetapi mana yang saya bisa bagikan, artinya saya izinkan mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Tetapi faktanya tidak cukup dengan ngomongan Bu Ria. Maka buku ini adalah buku saya dedicatedkan untuk anak-anak bisa baca ngerti. Salah satu indikator saya bagaimana saya ngajar lah kalau anak saya ngerti. Jadi kalau paling aneh nih Bu Ria, orang bisa ngomong keluar tapi pada anaknya nggak ngerti. Kan miris. Dia hanya bisa ngomongin orang lain tapi anaknya nggak ngerti yang dia ngomong. Ini benar-benar terjadi dalam kisah nyata. Banyak Pak. Banyak banget kan. Dan bagaimana dia bisa bertahan dengan mukanya di depan orang dan depan anaknya. Karena anaknya tahu loh 100% anaknya itu lebih ngerti bapaknya kan. Nah tapi bapaknya mungkin harus membuat suatu metode bagaimana anaknya ngerti. Nah saya bikin buku ini Bu Ria. Nah makanya ketika buku ini saya terbitkan, saya bikin draft, kasih anak dulu. Kalau anak saya berdoa mudah-mudahan ngerti gitu. Jadi tesnya gampang ke anak. Kalau tadinya anak nggak ngerti ya revisi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi editor pertama anak saya dulu. Nah kemudian setelah saya kasih dan dia kirim balik, ya cukup lama juga dia baca ya. Dan saya baru bisa lega Bu Ria. Ternyata dia langsung ngerti. Nah, dengan demikian buku ini adalah Bu Ria adalah saya ciptakan untuk mereka yang mungkin masih ragu-ragu bahwa membaca itu bikin pusing. Percayalah, buku ini tidak akan bikin pusing. Kalau nggak percaya, belikan buku ini pada anak Anda. Nah, kalau anak Anda nggak pusing, kan masa bapaknya nggak mau ngerti? Judul di covernya apa sih Pak? Judul. Lifetime Care, Lifetime Character, dan Lifetime Behaviors. Nah, buku ini akan menjadi sebuah trilogi, di mana buku ini akan berbicara mengenai kesalahpahaman manusia tentang karakter. Di buku pertama ini ya, bahwa karakter itu sebaiknya harusnya diperdalam ya, karakter itu seringkali dijadikan kambing hitam. Orang bilang gini, kalau ada problem karakternya seperti itu. Hati-hati, karakter itu jangan dinilai karena dia adalah identitas dari Tuhan. Misalnya karakter itu contohnya masalah suku, Anda jangan pernah menyebutkan suku apa yang lebih bagus. Ya, semua karakter atau suku ataupun agama nih saya ngomong, posisinya adalah dalam posisi semua standar, itu semua sama, tapi berbeda. Nah, perbedaan ini harus diperdalami supaya kita ngerti, kayak ibarat sebuah rumah. Ya, rumah itu ada pondasi. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu deh Pak ya. Oke, halo selamat pagi. Halo selamat pagi hotline. Pagi, dari siapa Ibu? Dari Lina di Tangerang. Saya Bu Lina, silakan Bu. Ya silakan. Iya, kalau menurut saya perlakuan pada manusia itulah yang menjadi intisari revolusi Meiji yang membawa Jepang menjadi negara industri terkemuka saat ini. Iya. Lalu Jepang bukan sekedar soal pentingnya pendidikan, tetapi bahwa yang dididik adalah manusia itu jauh lebih penting. Iya. Kaisar Hirohito melihatnya sebagai, tunggu ya. Lagi baca ya Bu? Iya. Tahun ya. Revolusi manusia, saya baru mengerti kenapa Kaisar Hirohito bertanya berapa jumlah guru yang masih tersisa ketika Nagasaki dan Hiroshima porak-poranda. Iya, baik.
Oke, baik, terima kasih Ibu Lina. Pak William, nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan hard listener, silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya ataupun juga berikan tanggapan terhadap buku yang akan segera diluncurkan. Tapi sudah kita bagikan untuk hari ini, judulnya Lifetime Character and Behavior, dan buku senilai 1,5 juta rupiah. Ini Anda bisa dapatkan. Anda bisa hubungi kami di 5919244 sampai jam 10 nanti. Ya, terima kasih hard listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Salon Perilaku bersama dengan Care Plus Indonesia. Anda yang ingin tahu informasi seputar program-program yang dijalankan atau camp yang dilakukan oleh Care Plus, silakan Anda bisa buka websitenya di www.careplusindonesia.com ya. CAREPLUS Indonesia.com, disambung semuanya. Baik, hard listeners, kita masih membedah buku yang ditulis oleh Pak William Wiguna, Lifetime Character and Behavior. Anda silakan boleh bergabung melalui 021-591-9244 untuk mendapatkan buku yang pagi hari ini tentunya kami persembahkan untuk Anda senilai 1,5 juta rupiah. Ini 1,5 tuh kok buku sampai 1,5 tuh Pak? Bisa dijelaskan Pak William? Ya, karena sekali lagi saya ingin agar Anda tahu ya bahwa buku ini buku yang hidup. Jadi buku ini adalah memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada Anda sehingga Anda tahu nggak bahwa ini buku bukan sekedar untuk dibaca. Ya, bukan sembarang buku. Bukan sembarang buku. Iya. Anda boleh uji coba dengan anak Anda dan anak Anda silakan Anda berikan komentarnya ya. Bahkan dari toko buku kalau sempat nanti beredar ya, uang yang tidak puas, uang ini dikembalikan. Jadi kami ada biasa kan ya, kami sejak terbit sejak tahun 2007 kami bikin program itu pelatihan adalah money back guarantee. Ini pertama kali Indonesia, Bu Ria. Ada money back guarantee. Betul. 100%, Jadi, Pak. betul. Apa yang kita ngomongin itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Bahkan ini kita bisa berikan garansi seperti itu. Nah, makanya buku pertama kita di Lifetime Character akan dijelaskan apa itu garansi. Ya, sama seperti misal seorang menikah. Kenapa dia harus berikan garansi? Misalnya apa? Janji seumur hidup kan? Nah, itu menurut saya itu contoh garansi yang kenapa Anda berani ambil. Itulah tunjukkan bahwa attitude, sikap kita yang paling tinggi ketika kita mengambil keputusan. Respon kita. Betul. Ya Pak ya. Jadi kalau Anda melihat orang tidak punya garansi, jaminan mau menjadi teman seumur hidup, Anda sayang saya jangan nikah sama dia. Dan itu sangat simpel kan? Yeah. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau bantu Anda seumur hidup, menurut saya inilah suatu orang yang harusnya Anda bisa hargai, dan saya mencoba memulai dari diri Anda dulu. Ya, saya akan menghargai Anda, bagaimana supaya orang bisa mengerti. Oke. Ya, kita terima telepon. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, Pak Marbarita, silakan. Iya. Iya. Saya memberanikan diri nih. Pagi, Pak. Karena bukan level saya sebenarnya ini. Bapak jangan begitu, Pak. Iya. Iya, karena kita sama-sama belajar ya, Pak, di sini. Saya senang mendengar tentang salon perilaku. Bahwasanya yang saya tahu kebobrokan yang terjadi. Pak Marbarita, maaf Pak, volume radionya dikecilkan Pak, feedback jadinya. Iya, kebetulan memang kita ganti modul frekuensi semacam teknis, jadi memang semua yang ikutan harus dikecilkan volume radionya, Pak. Udah. Iya, silakan. Udah, Bu? Oh ya, sudah bagus, silakan Pak. Iya. Jadi semenjak 65 pembunuhan karakter itu sangat tidak diketahui manusia, tapi terasa semua. Pembunuhan karakter menurut saya nggak perlu menuduh siapa, tapi semenjak 65 makanya saya beranikan diri untuk menelepon bahwa saya senang mendengarnya. Yang terjadi saat ini adalah krisis moral. Iya. Nah, termasuk di dalam perilaku, ya kan begitu Pak ya? Betul, Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Marbarita. Ya, ini dari Ibu Imelda menyampaikan, selamat pagi Pak William. Cerita dari Pak William persis dengan keadaan di sekolah anak saya. Ada seorang anak dibilang pintar di kelas, dibilang pintar di kelas nggak juga. Secara anak itu rankingnya di bawah anak saya. Nah, anak itu sering dipukulin spontan tanpa sebab ke semua anak, termasuk anak saya. Nah, yang saya tanyakan, apakah anak itu stres di sekolah atau anak itu karena ada masalah di rumah ya? Oke, terima kasih jawabannya Pak William. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Imelda. Ini sebenarnya kasus yang saya sangat prihatin ya, ketika orang tua menyekolahkan anak, dia tidak menyadari bahwa ada tanggung jawab yang sebenarnya sekolah tidak bisa berikan. Iya, tapi kita terima telepon dulu ya Pak ya. Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Pagi, dari siapa Pak? Dengan Katam di Karawaci. Pak Katam, silakan Pak Katam. Iya.
Jadi menyoal harga, tetapi saya bukan terkait harganya saja, tapi minat baca ya. Bahwa kita sadari minat baca kita itu kan rendah. Nah, saya akan melihat harga itu dengan ketebalan buku gitu. Kalau sudah lihat halamannya atau lihat bukunya aja tebel, itu orang sudah males. Aduh, gitu loh. Oke lah, harga itu barangkali kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan saya nabung dulu kan bisa ya. Tapi kalau baca sekarang blenger, besok juga lebih gitu. Maksud saya gini Pak. Jadi pajangan doang ya Pak ya? Itu dia. Jangan-jangan pajangan, liatin anak juga pajangan, wah udah repot. Maksud saya gini, kalau bisa ciptakan lebih tipis, ya harga mungkin juga akan lebih tipis ya. Nah dengan demikian barangkali sedikit demi sedikit, kayak maaf aja nih, komik tertentu ya, itu kan sampai 50 jilid. Tebel tuh Pak. Iya, orang sanggup beli, sanggup baca gitu ya. Karena tadi begitu tipis langsung taruh, selesai. Dia antusias, jilid 2 kayak apa sih, terus dan seterusnya gitu loh. Ya. Jadi memang harga 15 ini memang termasuk harga camp ya Pak ya? Oh ya, nggak masalah. Maksud saya tadi katakan kalau ini saya nggak tahu persis ya barangnya ini ya. Kalau bisa dipecah lebih tipis-tipis, sehingga kita itu melihat itu sudah antusias. Keluar jilid 2 antusias lagi gitu loh. Ya toh? Sehingga ya sisi lain nominal, sisi lain minat baca ini nyambung gitu. Iya. Oke, itu baik. usul kami. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Siapa Katam, Pak Katam. Pak Katam, makanya Bapak karena hari ini saya kasih gratis Pak. Ya. Jadi Anda bisa dapat nanti bukunya dari kami ya. Dan artinya apa? Saya ingin jelaskan pada Anda semua, memang mungkin juga keterbatasan sekolah dan juga buku adalah menjelaskan bahwa apa yang ingin disampaikan ini belum mencapai apa yang dibutuhkan. Sementara mata kita lihatnya apa yang diinginkan, sementara tubuh kita apa yang kita butuhkan. Nah, dalam pendidikan itu sebenarnya membuat orang asik. Salah satu contoh misalnya orang bertanya, Pak, gimana mengetahui anak itu asiknya di mana? Sekali lagi, berikan dia game, mainan. Nah, tapi jangan langsung dilarang gamenya. Dulu saya dilarang baca komik, Bu Ria. Padahal dulu tuh buku... Komik apa Pak dulu Pak? Dulu komiknya kan ada Gundala. Bukan 212 ya? Bukan. Itu belum ada waktu itu. Oh, belum ada. Dulu Gundala, Godam ya. Oh iya. Itu saya sangat suka sekali. Sebenarnya saya mau ambil, saya nggak mau ulang lagi kesalahan dulu. Yaitu melarang semua... membaca itu ya. Karena anak-anak sekarang bisa belajar dari game juga ya Pak. Iya. Dan ketika anak saya seleksi game, saya tanya dia, ini apa targetnya, challenge-nya, atau solusinya apa. Dan itu anak saya bisa sampai, dia kemarin di interview di sekolah ya, dia kan lagi mau masuk SMP, ditanya, kamu main game berapa lama? Saya juga tanya, kamu ditanya apa aja? Iya, Evan ditanya, main game berapa lama? Evan bilang 1 jam sampai 10 jam. Kita ketawa. Kamu bilang apa? Iya, benar kan Pak Evan jujur? Iya betul. Terus apa gurunya bilang? Kaget. Kok bisa sampai 10 jam? Itu kelamaan. Nah, iya Pak, ternyata kelamaan. Jadi saya kadang-kadang izinkan lagi liburan. Dia tuh ingat rupanya waktu liburan dia bisa main 10 jam dan dia ngomong. Dan artinya gini ya, diselingin makan doang tuh Pak sama ke toilet ya Pak. Mudah-mudahan masih, ada susternya waktu itu ya. Tapi saya bayangkan bahwa anak bisa 3 hari nggak makan, nggak minum untuk main game. Ini jangan lihat negatifnya, tapi berarti dia sangat fokus. Nah, fokus orang tersebut ini yang saya ambil dan saya jadikan dalam buku Lifetime ini. Kenapa orang bisa salah fokus? Pada dia salah fokus, dia itu sebenarnya juga ambil fokus yang tidak fokus. Dia ngambil fokus yang tidak fokus. Betul. Jadi makin fokus makin tidak fokus ya Pak. Betul. Jadi ketika dia belajar tapi tidak bisa menyambungkan ya, maka dalam pelatihan saya orang akan lihat film yang dia pernah nonton dan yang film dia pernah nonton kok bisa dirangkai jadi sebuah urutan. Contohnya ya, lagu seorang saya sedang kumpulkan Ibu Ria. Lagu Bangun Tidur itu misalnya, bangun tidurku terus mandi. Ternyata filosofinya luar biasa. Nah, banyak orang tua sampai saat ini 100% nggak ada yang nyangka bahwa lagu itu lagu mengenai karakter. Mereka pikir itu lagu buat anak-anak. Padahal lagu itu diciptakan buat para orang tua. Jadi kalau orang tua nggak tahu, bukan lagu untuk anak-anak sebetulnya. Bukan, karena itu perintah buat orang tua kalau ngajar anak itu kemana. Nah, lagu itu diciptakan. Kemudian kedua juga lagu yang berikutnya saya ambil, yaitu mengenai Ibu Pak Kasur tuh. Pak Kasurnya? Bukan kering-kering dengan sepeda kan ya Pak ya? Itu bukan itu. Bukan Ed Delman ya Pak? Saya belum dapat nyangkut itu. Tapi anyway, apa yang saya ingin serahkan pada Anda adalah bagaimana kisah nyata ini dengan perjuangan anak itu ada jembatannya adalah orang tua. Anda nggak bisa cerahkan pada sekolah bahwa nanti ilmu yang dia pelajari akan nyambung ke dalam kehidupan nyata.
faktanya ilmu biologi, ilmu fisika nggak nyambung dalam pekerjaan sehari-hari. Masalahnya mungkin kan persoalannya karena memang waktu anak ini lebih banyak di sekolah gitu loh Pak daripada di rumah. Ya, itu bukan excuse lah. Minimal orang tua harus tanya bahwa anak-anak di sekolah belajar apa. Nah, ini tidak banyak orang tua mau tahu. Pokoknya pertanyaan cuma ada PR nggak gitu aja ya? Atau nilai berapa? Ini gawat. Iya. Dia nggak ngerti bahwa dia belajar itu untuk apa. Sementara orang tuanya kadang-kadang juga suka mikir, kayaknya ilmunya sekarang tambah susah. Memang benar Bu Ria. Sekarang ini anak-anak SD tuh ditambah ilmu-ilmu yang dulu saya nggak kagak tahu itu. Nah, jadi apakah ini yang sedang terjadi? Anak-anak tambah stres dan orang tuanya juga makin bingung. Ini saya investasi sama-sama di anak, stres ya, Pak? Iya, investasi di anak apa investasi yang benar apa nanti lihat gejala-gejala orang jadi tambah takut. Nah, ini akhirnya jadi bumerang bahwa kita tidak bisa memberikan pendidikan. Ya. Oke, yang tadi Ibu Imelda tadi Pak tadi terputus tuh Pak. Oh ya, yang tadi bawa anaknya, yang tentang anaknya bikin. Ini saran saya buat Ibu Imelda, nanti Ibu Imelda coba sampaikan pada orang tuanya bahwa ini memang harusnya diajak diskusi dengan anak-anaknya juga. Ini kenapa? Ya, karena kasus yang tadi juga saya dengar di Kadin Serpong ini ya, itu rupanya kenapa dibully? Saya nggak tahu sampai saat ini ada anak-anak tertentu yang memang iseng ya untuk melampiaskannya pada anak yang lebih lemah. Dan ini tidak bisa diceritakan dengan cara teori. Makanya tadi kan Ibu Imelda mengatakan apa ada yang salah ya? Apa karena anak ini punya masalah di rumah? Bisa jadi ya Pak? Bisa jadi. Dia tapi masalahnya kalau korban ini tidak dibantu ya, itu akan nanti keterusan. Iya, malah makin bahaya. Betul, ya, Pak, ya? betul. Karena ini anak saya juga cerita bahwa dia ngalamin bahwa orang-orang yang lebih dewasa itu bulinya ke anak yang lebih kecil. Nah, ini memang perlu sekali lagi bagaimana orang tua terlibat lah untuk mengetahui di sekolah ada apa. Ya itu dulu misalnya, saya nggak terlalu banyak teorinya. Jangan tanya pada gurunya anaknya ada apa, tapi tanya di sekolah ada apa. Itu lebih banyak daripada anak nanya guru. Dan kalau anak-anak tidak bisa cerita, coba bawa ke tempat kami. Kami akan buktikan bahwa mereka bisa cerita. Mungkin Anda nggak ngerti atau mungkin Anda belum pernah ngalamin sehingga tidak pernah tahu bagaimana anak-anak bercerita. Saya mungkin tidak bisa dikatakan bahwa saya pinter ngajak orang ngomong Bu Ria. Tapi saya punya konsep bahwa saya pernah ngalamin dulu dan saya butuh bagaimana ada orang yang ikut merasakan bahwa ini ada solusi. Yang ditanyakan selama ini mungkin adalah bukan solusi, tapi kamu salahnya. Nah, anak takut. Jadi ketika orang tahu bahwa ini salah saya terus kok ngapain saya ngomong? Iya, seperti itu ya. Oke, dan ini dari Olvi Permata. Oke, terima kasih, selamat Happy Monday buat semuanya ya. Oke, saya dengerin. Oke, baik, terima kasih dari Olvi Permata. Anda juga boleh tanya lagi di 5919244. Yes. Kita akan break sebentar ya Pak William ya. Silakan listeners di 5919244. Nanti akan ada buku persembahan dari Care Plus Indonesia. Ya, Care Plus Indonesia masih bersama dengan Anda listeners di Salon Perilaku yang hadir setiap hari Senin jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak William Wiguna. Kita masih membedah buku Trilogy of Lifetime dan ada buku Lifetime Series senilai 1,5 juta rupiah yang kami bagikan gratis untuk Anda yang bergabung di 5919244 untuk pagi hari ini. Apalagi Pak di buku Trilogy of Lifetime ini yang mungkin harus kita sampaikan. Jadi mungkin dalam bedah buku ini Anda akan melihat dengan fakta bahwa kesalahan kita memilah mana itu karakter, mana itu perilaku, mana itu sikap. Ya, di mana orang seringkali menganggap bahwa karakter itu ada baik dan jelek. Padahal karakter itu tidak boleh Anda anggap sebagai jelek atau bagus, tapi harus diperdalami. Benar itu karakter penting, tapi yang penting adalah ibarat sebuah pondasi rumah ya. Anda tidak bisa mengukur karakter orang itu dengan cara cuma melihat bahwa dia baik atau jelek. Tapi mengukurnya adalah bagaimana ukurannya, desain karakternya dia seperti apa. Jadi seperti Anda mau bangun rumah. Kita terima telepon dulu ya Pak. Oke, halo, selamat pagi. Pagi dari siapa Ibu? Saya Melvi di Kelapa Gading. Ibu Melvi ya? Ya. Ibu Melvi, maaf volume radionya dikecilkan dulu Ibu. Oke. Iya, dikecilkan dulu volume radionya. Intinya tadi saya tertarik tuh dengan statement sebelum lagu ya, mengenai pendidikan. Ya. Saya nggak tahu apa Pak Billy udah tahu tentang konsep homeschooling komunitas. Ya. Saya penggiat homeschooling komunitas. Intinya kita ingin memanfaatkan waktu anak 24 jam dengan dia mendapatkan pendidikan yang wajib dia dapatkan, pendidikan sekolah. Ya. Tapi hanya yang core aja, yang intinya aja. Itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, maksimal sih kalau berdasarkan pengalaman anak-anak saya itu
3 sampai 5 jam setiap hari itu cukup. Nah, setelah itu mereka saya encourage untuk improve apa yang mereka suka. Jadi nggak tahap coba-coba gitu. Awalnya misalnya anak saya tuh tadinya suka game, terus saya bilang, Dek, kalau cuma main aja, sayang, coba kamu bikin gitu. Nah, dari bikin game sederhana, kemudian ternyata dia tertarik untuk bikin coding komputer. Dan terus secara nggak langsung ini prosesnya baru dalam setahun ini, Pak. Kemudian dia diundang untuk hackathon. Hackathon itu bikin program para hacker ya, hacker positif. Wah, hebat itu dong. di istana. Di istana, diundang di istana anak ibu. Karena masih 11 tahun usianya. Lalu ya dia dapat tawaran di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, kerja. Mantap. Dan itu ternyata di apa ya? Setelah saya karena saya juga nggak mau salah langkah, jadi saya pelajari ternyata itu benar, boleh oleh pemerintah gitu. Jadi konsep homeschooling komunitas itu adalah anak dari sekecil mungkin dieksplor apa sih minat dan bakatnya dan juga dikembangkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar oke, kamu pintar, enggak gitu. Kamu pintar, so what? Harus menghasilkan sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi bukan eksploitasi anak ya. Tapi kita memberi porsi yang tepat untuk anak sehingga dia merasa bahwa aku melakukan sesuatu dan aku berhak mendapat prestasi gitu. Prestasi itu entah piala, entah penghargaan, entah uang, entah gaji. Itu aja sih Pak masukan dari saya. Iya, makasih Bu Melvi, luar biasa sekali Bu Melvi. Selamat. Iya, terima kasih Bu Melvi. Wah, sampai diundang ke istana juga nih ya Pak ya. Ini yang kita harapkan. Jadi anak-anak kita ini harusnya diberi kesempatan dan kita punya potensi yang begitu besar dan kenapa nggak dilihat ya? Sementara orang tua kita sendiri terjebak melihat anak tuh kayaknya dasarnya badung misalnya. Jadi orang kalau komplain ke saya nih, yang dia ngomong salah ngomong adalah karakternya. Badung gitu. Iya. Jadi waktu dia orang tua ngomong anaknya badung atau nakal ya, anak-anak tuh lihat orang tuanya lebih lagi loh. Kalau orang tua sampai nyerah, Anda yang dewasa udah nyerah, anak-anak juga nyerah sama Anda sebenarnya. Jadi udah nggak kaburnya udah bagus. Oke, ya baik. Ini dari Ibu Olvi Permata menyampaikan, anak saya umur 4 tahun, duduk di TKA, terbiasa mengajarkan anak saya bahwa jangan pernah melawan kekerasan apabila ada yang bersikap kasar kepadanya dan cukup kasihi orang yang bersikap kasar. Tapi yang saya perhatikan, ya kita terima telepon dulu deh ya. Oke, halo selamat pagi. Halo pagi. Pagi dari siapa Pak? Saya dengan Trian Mbak dari Jakarta. Oke, Pak Trian silakan. Ya, pagi Pak William. Pagi Pak Trian. Iya, senang sekali Pak bisa ngobrol dengan Bapak langsung. Iya Pak, saya ini sangat tertarik dengan dunia pendidikan, khususnya untuk dunia pendidikan yang untuk anak-anak marginalized Pak. Oke. Anak marginal, baik anak jalanan maupun anak-anak yang di pedesaan. Dan saat ini saya masih aktif untuk membimbing mereka. Ya. Dan saya sangat butuh sekali tentang ilmu yang bagaimana ya mengetahui potensi mereka, terus kemudian bagaimana ya mengerem perilaku yang berlebihan, terus kemudian bagaimana ya menciutkan rasa minder, tapi lebih berpikir untuk yuk kita angkat aja yuk potensi yang kita punya saat ini apa. Ya. Nggak ada masalah nih kita miskin, nggak ada masalah. Betul. Tapi bagaimana sekarang kita juga jangan sampai kita juga karakter miskin gitu. Jangan sampai kita juga miskin ilmu, tapi kita bagaimana miskin harta tapi kita bisa kaya ilmu, kaya hati, kaya impian. Itu Pak, saya pengen banget belajar itu tuh. Wah, Bapak beruntung nih, sama-sama saya juga Pak hari ini. Saya beruntung, Bapak beruntung juga nih Pak. Saya beruntung buat bisa telepon Pak William langsung nih. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, thank you Mbak, pagi semuanya yuk. Ya, terima kasih Pak Trian, luar biasa sekali. Waktu kita sudah habis. Ini sepertinya kita harus lanjut sesi nanti minggu depan kita masih bahas yang sama juga mungkin nanti ya Pak ya. Ya. Mungkin saya menuntaskan dulu ini yang disampaikan oleh Ibu Olvi Permata. Saya pernah melihat dia dipukul oleh salah satu temannya, tapi reaksi yang diberikan hanya tersenyum dengan sedikit menahan nangis. Saya pun bereaksi dengan mengatakan nggak apa-apa, maaf ya, temannya mungkin nggak bermaksud sikap seperti itu. Apa saya salah
salah dalam mengajari. Sedangkan om dan tantenya mengatakan harusnya lawan balik dong kalau ada yang kasar. Dan belakangan anak saya ini mudah sekali mengepalkan tangannya untuk ninju. Katanya cuma bercanda doang sih, dan biasa dilakukan dengan papa mamanya. Suami saya juga bilang kalau sama papa nggak apa-apa, tapi saya langsung bereaksi nggak boleh, meskipun bercanda tetap tidak boleh. Karena saya takut di saat sedang sekolah nanti dia melakukan hal yang sama. Maksudnya bercanda, tapi orang tua temannya pasti nggak akan berpikir seperti itu. Saya nggak bisa ngomong kayak fakta demi fakta seperti ini ya. Ini case by case normalnya. Tapi sebaiknya gini, Anda yang punya anak, Anda harus menyadari bahwa Anda pernah nggak nanya anak-anak Anda bahwa apa yang Anda lihat dari orang tua. Kejujuran Anda dengan anak sangat penting ya, bahwa Anda adalah orang tua yang juga punya kelemahan, artinya punya kesalahan. Dan bagaimana bisa mereka anak-anak ini meniru, jangan sampai dia meniru lebih banyak kesalahan orang tuanya daripada kebaikannya. Masalah tinju tangan atau tidak, itu nggak bisa ngomongin baik atau tidaknya. Tapi dilihatlah bagaimana dia melihat apakah orang tua dan anak-anak ini bisa mendapatkan keuntungan. Ya, dan pesan saya sih pada sesi ini adalah buku ini sangat berguna buat anak-anak membaca dan orang tua baca. Karena selama ini tidak ada buku yang bisa dipakai untuk orang tua baca dan anak-anak ngerti. Buku ini bisa dipakai oleh anak-anak dan sehingga orang tua bisa membacanya kemudian. Oke. Ya, baik. Ini terakhir ya Pak ya, dari Ibu Penny. Saya setuju dengan Bapak yang mengatakan jangan terlalu tebal tampilan bukunya. Harga mungkin nggak terlalu pengaruh, tapi ketebalan dan bentuk tulisan membuat kita memperhitungkan untuk membeli. Saya sendiri kalau melihat sudah terlalu tebal, saya males membeli. Kalau Bapak presentasikan begini di radio, saya mau coba lihat dulu bukunya di Gramedia seperti apa, judulnya apa. Saya tadi ketinggalan dengarnya karena kelihatannya juga saya membutuhkan. Oke, terima kasih Bu Penny. Wow, luar biasa. Ya, Pak, kita harus akhiri. Mungkin nanti beberapa mungkin nanti bisa di follow up untuk buku dan juga untuk ini ya Pak ya. Baik, langsung saya follow up. Jawabannya ada yang mau disampaikan dulu Pak William? Yang jelas Anda mau didik anak jangan tunggu ganti presiden ya, ganti atau menteri ya. Tolong jangan anggap Anda ini yang harus tunggu orang luar, tapi dari dalam hati Anda. Benarkah Anda sudah jadi pendidik? Demikian pagi. Oke, baik Pak William, terima kasih Pak William untuk waktunya, dan hal listeners terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui telepon ataupun juga melalui BBM Heartline. Terima kasih sekali lagi. Salon Perilaku akan kembali hadir di kesempatan minggu yang akan datang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti kami akan telepon dan juga untuk memfollow up apa yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih.